Shalom Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada. Saya berdoa kita semua tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Kita tetap kuat bertahan di dalam iman kita di dalam Tuhan. Dan saya berdoa kita semua tetap sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan bahwa sebenarnya kita adalah manusia yang tidak memenuhi syarat. Kita adalah manusia yang unqualified. Kita tidak memenuhi syarat. Dan momen Natal ini semakin harusnya memberikan kita pelajaran, memberikan kita perenungan bahwa sebenarnya kita nggak layak menerima apa-apa. Kita baca ayatnya di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus." Itu perkataan yang sangat kuat. Itu perkataan yang sangat menjadi dasar iman kita di dalam Yesus Kristus. Bahwa tidak ada seorang pun bisa mencapai Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tapi pertanyaannya, layakkah kita? Syarat-syarat apa saja sih yang membuat kita menjadi memenuhi syarat untuk mendapatkan keselamatan? Karena kalau kita tahu ya, sistem dunia ini mengajarkan kita banyak syarat untuk mencapai target tertentu. Kalau kamu mau masuk sekolah favorit, syaratnya ini. Kalau kamu mau masuk pekerjaan favorit, syaratnya ini. Kalau kamu mau masuk ini, syaratnya ini. Ada banyak hal-hal yang harus kita checklist satu persatu untuk sampai ke suatu standar tertentu. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa jangan-jangan satu-satunya syarat untuk mendapatkan kasih karunia adalah tidak memenuhi syarat itu sendiri. Saya tidak berkata, kita nggak usah belajar, kita nggak usah bekerja keras, bukan itu poinnya. Tetapi sesempurna apapun kita, itu tetap nggak bisa mencapai standarnya Tuhan. Kita manusia-manusia yang unqualified. Kita manusia-manusia yang tidak memenuhi syarat. Oleh sebab itu di dalam kasih karunia, satu-satunya syarat untuk selamat, untuk mendapatkan kasih karunia adalah tidak memenuhi syarat. Karena Alkitab dipenuhi oleh orang-orang yang tidak memenuhi syarat, orang-orang yang berdosa. Tidak ada satupun cerita di Alkitab kecuali Yesus Kristus bahwa mereka semua sempurna. Karena mereka hanya manusia, sama seperti Bapak Ibu Saudara semua, sama seperti saya juga, kita adalah manusia yang tidak memenuhi syarat. Oleh sebab itu kelahiran Yesus sendiri mengingatkan kepada kita betapa kita tidak memenuhi syarat sampai perlu korban yang sempurna untuk menyelamatkan kita melalui kehadiran Yesus ke dalam bumi ini. Kita tahu di Alkitab saya siarkan ada banyak kisah. Yakub seorang penipu, Petrus seorang yang temperamental, Daud seorang pezina, Nuh pemabuk, Yunus lari dari Tuhan, Paulus seorang pembunuh, Thomas seorang peragu, Abraham secara fisik dia sudah tua, Sarah seseorang yang sudah mati rahim, bahkan Lazarus sudah mati secara fisik. Tapi Tuhan tidak memanggil mereka yang memenuhi syarat. Dia yang membuat kita menjadi memenuhi syarat. Tuhan tidak memanggil mereka yang memenuhi syarat. Dalam kekristenan, satu-satunya syarat memenuhi panggilan Tuhan adalah penyerahan diri kita. Adalah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara semua, di momen-momen Natal ini, kita kembali merenung betapa kita manusia sebenarnya ya. Alkitab tadi saya kasih contoh, ada banyak cerita di Alkitab manusia-manusia yang tidak memenuhi syarat, tapi Tuhan tetap memakainya. Daud misalnya, dia seorang yang merencanakan pembunuhan, tapi dia juga orang yang berzina. Tapi kemudian dia bertobat dan Tuhan masih memakai dia sebagai salah satu raja terbesar di bangsa Israel. Abraham secara fisik dia sudah tua, tapi di usianya yang tua lah dia mendapatkan janji Tuhan, dia mendapatkan pewahyuan tentang Tuhan. Sarah, dia sudah mati rahim, secara fisik dia nggak bisa melahirkan anak, tapi di saat dia tidak memenuhi syarat, disitulah kasih karunia datang. Dia berkata, engkau akan melahirkan anak perjanjian. Bahkan nggak sampai hanya sekedar tua, tidak hanya sekedar mati rahim, tapi bahkan mati secara fisik seperti Lazarus. Di poin di mana kita merasa tidak memenuhi syarat, di poin kita paling rendah, kuasa Tuhanlah bekerja paling sempurna. Kasih karunia bekerja paling maksimal. Di saat kita merasa nggak mampu apa-apa,
Sama seperti Lazarus, dia sudah mati berhari-hari, tapi Tuhan tetap punya rencana. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua, mari kita serahkan segala kekhawatiran kita. Kita serahkan segala pikiran kita. Kita serahkan segala pergumulan kita di dalam Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi mungkin sejam dari sekarang. Tapi Tuhan tetap yang pegang kendali. Kemampuan kita terbatas. Persyaratan kita terbatas. Pandangan mata kita terbatas. Otak kita terbatas. Perhitungan kita terbatas. Ekonomi kita terbatas. Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan yang tidak terbatas. Dia punya kasih karunia yang tidak terbatas. Kita serahkan segala rancangan bangun kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Dia adalah Alfa dan Omega. Yesus punya banyak gelar. Dia adalah Juru Selamat, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja yang adil, dia adalah penasihat yang ajaib. Tapi jangan lupa, dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia tahu yang akhir dari awal. Dia tahu rencana, dia tahu segalanya, dia tahu yang awal, dia tahu yang akhir dari awal. Sehingga tidak mustahil Paulus berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Karena Tuhan tahu yang akhir, sehingga Tuhan tahu bahwa segala sesuatunya akan berujung untuk kebaikan kita, akan berujung untuk kita. Oleh sebab itu tetaplah taat, tetaplah bergantung kepada Tuhan. Wah, tapi Tuhan, aku bukan manusia sempurna, aku bukan manusia yang memenuhi syarat, hidupku biasa-biasa saja. Tenang, justru itu yang akan Tuhan pakai. Aku masih penuh dengan kelemahan, bertobatlah, kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan overcoming kita dengan kasih karunia-Nya. Sekali lagi, mari kita bergantung kepada kasih karunia-Nya yang tidak terbatas. Kita mungkin manusia-manusia yang tidak memenuhi syarat, tapi Tuhan yang membuat kita menjadi orang yang memenuhi syarat. Saya tulis di sini, God doesn't call the qualified, He qualifies the call. Dia tidak memanggil orang-orang yang terkualifikasi, yang memenuhi syarat, tapi Dia membuat orang-orang panggilannya menjadi memenuhi syarat. Intinya bukan di kita, tapi ada pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang luar biasa. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami iman yang luar biasa untuk kami selalu bergantung kepada kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk kami selalu bergantung kepada rencana-Mu, untuk kami selalu bergantung kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjalani sepanjang sisa tahun ini di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi hari demi hari. Berikanlah kami ketabahan untuk menghadapi rintangan demi rintangan yang ada di depan Tuhan. Berikanlah kami hikmat untuk mengambil keputusan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Akan ada banyak tantangan di depan, akan ada banyak masalah di depan, tapi kami tahu Engkau adalah Tuhan yang memberikan solusi kepada kami Tuhan. Berikan kami sukacita-Mu, berikan kami keintiman di tengah-tengah acara Natal di tahun ini Tuhan. Berikanlah kami kedamaian di tengah-tengah masa yang tidak menentu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.